Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang tampaknya seperti dewa di hadapan semua pesaingnya dalam memperebutkan kekuatan api nirwana. Di hadapannya, para pesaing yang sebelumnya berjuang mati-matian untuk mendapatkan benih api nirwana kini hanya bisa menatap dengan ragu dan gentar. Di antara mereka, Qi Xiaoyun masih mencoba mempertahankan kendali. Pandangannya menyapu ke arah dua kelompok yang semula bermusuhan, yakni klan Jin dan faksi dari King Teng. Ia pada saat ini merasa yakin bahwa dengan situasi saat ini akan memaksa mereka berpihak kepadanya. Baginya prinsip lama tetap berlaku di mana musuh dari musuhnya adalah teman. Qi Xiaoyun dengan percaya diri segera menyatakan niatnya kepada King Teng. Ia mencoba memprovokasi rasa tidak senang yang mungkin tersisa dari masa lalu, namun harapannya segera runtuh. King Teng tanpa sepatah kata pun pada saat ini justru mengangkat tangannya dan menunjukkan semua benih api nirwana yang dimilikinya kepada Xiaoyan. Ini merupakan sebuah simbol penyerahan yang tak terbantahkan dari King Teng. Tindakan King Teng ini segera mengejutkan semua orang yang hadir. Mata Qi Xiaoyun membelalak, ketidakpercayaan terpancar jelas dari raut wajahnya. King Teng yang selama ini dikenal keras dan arogan kini menyerah begitu saja kepada Xiaoyan. Hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang di luar dugaannya. Sementara itu, klan Jin mulai menunjukkan tanda-tanda ingin mundur. Mereka yang sejak awal tidak menyukai pertarungan tampak tidak berniat mempertaruhkan nyawa melawan kekuatan luar biasa seperti Xiaoyan. Meskipun obsesi mereka terhadap api besar, tetapi nyawa mereka jauh lebih berharga. Dalam sekejap, kilatan petir juga pada saat ini segera menyambar di bawah kaki Xiaoyan. Sosoknya yang seperti titisan langit melesat ke udara dan muncul tepat di atas posisi klan Jin. Langkah-langkahnya bagaikan suara guntur dari langit yang sunyi mengguncang kehampaan dengan kekuatan 7 langkah yang membelah ruang. Langkah-langkah itu bukan sekedar gerakan, melainkan perwujudan dari 7 langkah mengejutkan para dewa milik Xiaoyan. Getaran mengalir ke seluruh penjuru, membekukan keberanian siapapun yang menyaksikannya. Ancaman dari Xiaoyan menyelimuti medan pertempuran seperti sabda dewa yang tak bisa dibantah. Tidak ada tempat untuk berkompromi, dan barang siapa yang menolak menyerahkan api, maka kematian menjadi akhir yang pasti. Qi Xiaoyun yang mencoba mengambil kesempatan untuk kabur di tengah kekacauan segera menyadari betapa sia-sianya harapan itu. Sebuah sosok misterius muncul di hadapannya, tubuhnya tinggi dan berotot, kekuatannya seperti gunung berapi yang siap meledak. Meski tersembunyi dari balik jubah, tekanan dahsyat yang terpancar darinya tidak bisa disembunyikan. Sosok ini bukan manusia biasa. Ini adalah klon dewa asli yang telah menginjak alam kuno. Ini adalah sebuah entitas dengan kekuatan yang mampu menyaingi kobaran api surgawi. Ketika bintang putih menyala di antara alisnya, aura yang ditimbulkannya langsung menekan keberadaan Qi Xiaoyun. Ketakutan mencengkeramnya, namun tidak ada ruang bertanya apalagi melawan. Kekuatan dari klon dewa asli mengguncang udara, dan ketika jari-jarinya mengepal, suara ledakan keras meledak dari tinjunya, dan ini sinyal ancaman nyata bagi Qi Xiaoyun. Qi Xiaoyun pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakkan biji. Dalam hatinya ia menimbang peluang. Melawan Xiaoyan demi 100 api nirwana adalah tindakan bodoh. Bahkan jika King Teng dan klan Jin bersatu dengannya, kemenangan tetaplah mustahil. Apalagi King Teng telah terlebih dahulu menyerahkan api tanpa perlawanan, sementara klan Jin lebih memilih lari daripada bertarung. Tidak ada sekutu, tidak ada kekuatan, dan hanya ada rasa takut yang menyelimuti hatinya. Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya Qi Xiaoyun pun memutuskan untuk menyerah. Dengan wajah muram dan langkah berat, ia mengeluarkan 30 sub api yang sebelumnya berhasil dikumpulkannya.
Satu persatu cahaya dari api itu menyala di hadapan Xiaoyan sebelum akhirnya Qi Xiaoyun memilih pergi membawa sisa harga dirinya yang telah terkikis oleh tekanan luar biasa dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan menghentikan langkah Qi Xiaoyun dengan aura dominannya seolah mengunci pergerakan lelaki itu hanya dengan tatapan. Qi Xiaoyun yang semula hendak mundur pada saat ini terdiam sejenak. Ia lanjut mendongak dengan perasaan jengkel yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Sebagai kultivator dari alam mendalam surga barat, Qi Xiaoyun tahu bahwa dirinya bukanlah sosok lemah. Namun situasi saat ini benar-benar membuatnya terpojok. Di sisi lain, Xiaoyan tidak menunjukkan niat untuk membiarkan Qi Xiaoyun pergi. Justru sebaliknya, tatapan Xiaoyan menajam ketika menyebutkan bahwa keberadaan Qi Xiaoyun mungkin lebih dari sekadar gangguan kecil. Xiaoyan lanjut menyinggung potensi adanya kolusi antara alam mendalam surga barat dengan kekuatan asing. Bahkan Xiaoyan menyiratkan kemungkinan pengkhianatan terhadap sensi wilayah yang tengah Xiaoyan lindungi. Tuduhan ini jelas bukan tanpa isapan jempol belaka. Xiaoyan bukan hanya menaruh curiga terhadap asal-usul Qi Xiaoyun, tetapi juga terhadap kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Xiaoyan bisa merasakan adanya sumber api langka yang memancarkan aura khas. Saat menyadari niat Xiaoyan yang sebenarnya, Qi Xiaoyun pada saat ini mulai panik. Bukan hanya satu, tapi ada lebih dari satu sumber api di dalam dirinya dan Xiaoyan telah menyadarinya. Dalam sekejap, Qi Xiaoyun mencoba mengalihkan perhatian dan menciptakan ledakan besar dari energi apinya. Ia juga mencoba membebaskan diri dari klon dewa asli yang mencengkramnya. Tubuhnya melesat mundur secepat mungkin, namun takdirnya sudah terkunci. Dari balik kobaran api, sebuah lengan raksasa menjulur keluar. Telapak tangan itu menurunkan tekanan dahsyat dari atas lalu mengangkatnya ke langit dengan kekuatan luar binasa. Hanya dalam waktu sekejap, sosok dari Qi Xiaoyun pada saat ini terperangkap. Dunia seakan berubah menjadi telapak tangan Xiaoyan tanpa adanya celah untuk melarikan diri. Sejauh apapun ia mencoba melesat, semuanya benar-benar sia-sia. Ia hanyalah seekor semut dalam genggaman sesosok raksasa, dan tekanan spiritual yang menindih tubuhnya bukanlah tekanan biasa. Ini adalah tekanan kekuatan yang hanya ia rasakan ketika menghadapi eksistensi yang telah melampaui batas alam transcendence tingkat keempat. Qi Xiaoyun pada akhirnya benar-benar mulai merasa takut. Ia tahu nyawanya terancam. 5 sumber api yang dimilikinya mungkin akan musnah, dan yang lebih parah lagi, dirinya juga akan bisa lenyap seketika. Dalam kondisi itu, Qi Xiaoyun pada akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada Xiaoyan. Ia rela menyerahkan 2 dari 5 sumber api miliknya demi mempertahankan hidup. Melihat Qi Xiaoyun yang menawarkan hal itu, Xiaoyan tidak langsung menjawab, tetapi kekuatannya mulai mereda. Telapak tangan raksasa Xiaoyan juga pada saat ini perlahan lenyap. Xiaoyan kembali muncul dalam wujud aslinya, berdiri tenang di hadapan lawannya. 2 jari terangkat dan dari ruang antar dimensi 2 sumber api muncul. Satu berwarna hijau jernih dan satu lagi berwarna biru keperakan. Ini adalah api yang diserahkan oleh Qi Xiaoyun dengan berat hati. Api pertama adalah King Youyan yang diperolehnya dari subdunia. Meskipun tidak setangguh api yang berasal dari 9 alam, kekuatan King Youyan tetap luar biasa. Yang kedua adalah Xingye Liu Huo, api surgawi yang lahir dari pecahan bintang-bintang yang telah mokat. Keduanya termasuk jenis langka yang bahkan di antara kultivator tingkat tinggi pun sulit didapatkan. Namun keputusan Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ. Xiaoyan menginginkan lebih. Xiaoyan meminta Qi Xiaoyun untuk memperlihatkan seluruh sumber api yang ia miliki, lalu menyerahkan 2 di antaranya sebagai ganti atas nyawanya. Pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga bukan hanya sekedar menaklukkan, dan ia juga menegakkan keadilan atas hukum sebab akibat yang selama ini mengikat semesta. Qi Xiaoyun benar-benar tidak lagi memiliki pilihan lain. Ia tahu inilah harga dari dosa yang pernah ia lakukan.
Dahulu ia merampas api dari mereka yang lebih lemah tanpa ampun. Kini perannya dibalikan. Ia berada di posisi mereka yang pernah ia tindas. Dalam hatinya timbul perasaan getir dan mungkin inilah karma. Mungkin inilah balasan dari semesta yang datang melalui tangan Xiaoyan. Ji Xiaoyun mengepalkan tinjunya erat-erat dan dokinya membara di balik sorot matanya yang penuh emosi. Namun amarah itu belum juga meledak. Di hadapannya Xiaoyan berdiri dengan tenang namun mengintimidasi seperti raja yang tak terpengaruh oleh badai di sekitar. Tekad Xiaoyan juga tampaknya benar-benar sudah sangat bulat. Baginya jika seseorang mencoba merebut sesuatu yang menjadi miliknya, maka ia pun berhak melakukan hal yang sama kepada orang itu. Xiaoyan menatap ke arah Ji Xiaoyun yang pada saat ini tampak mencoba menahan emosinya. Tatapan Ji Xiaoyun sempat melirik ke arah klan Jin yang tak jauh dari tempat itu. Sayangnya kondisi mereka juga pada saat ini tidak jauh berbeda dengan Ji Xiaoyun. Mereka juga tampak terjebak dalam tekanan luar biasa milik Xiaoyan. Meskipun Ji Xiaoyun baru mencapai tingkat ketiga alam 9 sumber, kekuatan jiwanya sudah menembus batas mencapai tingkatan setara dengan kekuatan alam void. Namun meskipun begitu, di sisi lain tanpa peringatan kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak ke udara. Aura kekuatan spiritual keadaan void milik Xiaoyan membentuk 24 gerbang abadi yang menjulang megah. Gerbang-gerbang ini seketika menyelimuti seluruh wilayah tempat klan Jin berdiri. Ini adalah bentuk nyata dari tekadnya untuk merebut api yang selama ini mereka kumpulkan, dan Xiaoyan tidak akan pernah mundur. Klan Jin yang pada saat sebelumnya memutuskan untuk mundur juga tidak menyerah dan tidak berniat untuk menyerahkan api yang mereka dapatkan kepada Xiaoyan. Mereka masih tetap bertahan, bersikeras mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Baru ketika Xiaoyan benar-benar menunjukkan kekuatannya dan menghantam sebagian anggota mereka hingga berteriak kesakitan, keraguan mulai tampak dari pihak klan Jin. Ancaman Xiaoyan bukanlah gertakan kosong, dan jika mereka masih menolak, Xiaoyan tampaknya siap menghapus jiwa mereka satu persatu dan menggeledah tubuh mereka demi mendapatkan apa yang ia cari. Bersamaan dengan tubuh utama Xiaoyan yang menekan kekuatan klan Jin, klon dewa asli bergerak cepat menyergap Ji Xiaoyun. King Wuya yang menyaksikan situasi ini hanya bisa menghela napas panjang, dan di dalam hati ia mulai kehilangan keraguan terhadap Xiaoyan. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, sekejam apapun kelihatannya, tetap lebih masuk akal jika dibandingkan dengan kebodohan yang dilakukan pihak lain. King Wuya tahu bahwa api yang dicuri oleh mereka bukanlah api yang asli. Jika mereka tetap mempertahankannya, maka nyawa akan menjadi taruhan. Sementara itu di sisi lain, pada akhirnya pemimpin dari klan Jin memutuskan untuk menyerah. Api nirwana yang selama ini mereka kumpulkan dilepaskan satu persatu. Dari belasan sosok yang hadir, muncul aliran cahaya yang mengalir ke arah Xiaoyan, yakni 200 api nirwana dalam totalnya. Jumlah ini benar-benar merupakan jumlah yang mengejutkan. Dalam waktu sesingkat itu, klan Jin ternyata mampu mengumpulkan begitu banyak api, membuktikan betapa dalamnya pemahaman mereka terhadap seni penguasaan api. Xiaoyan pada akhirnya segera menyambut api-api itu dengan perasaan puas. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan segera menarik kembali formasi 24 gerbang surgawi kepada mereka. Setelah api didapatkan, klan Jin juga pada saat ini bisa menghela nafas lega. Mereka lanjut memilih untuk segera pergi meninggalkan wilayah Tungku asal tanpa menoleh ke belakang. King Teng yang sedari tadi mengamati dari dekat pada saat ini juga memberi peringatan. Ia tahu akibat klan Jin yang pendendam. Meski mereka bersikap tenang dan menyerah, bukan berarti dendam mereka akan lenyap begitu saja. Mendengar perkataan ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Xiaoyan memahami hal itu dan menunjukkan rasa hormatnya pada King Teng. Keduanya saling membalas salam dengan anggukan ringan dan genggaman tinju, menandai awal dari hubungan yang saling menghargai. Xiaoyan pun mengalihkan kembali pandangannya karena belum semuanya selesai. Ji Xiaoyun masih bertahan meski kini telah terlihat berbeda.
Kesombongan yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya telah menghilang, digantikan oleh ekspresi pasrah dan ketakutan. Ia juga menawarkan 100 api abadi atau api nirwana yang diperoleh dengan susah payah. Ia pada saat ini memiliki satu harapan, yakni diampuni oleh Xiaoyan. Sayangnya tidak semudah itu. Xiaoyan mengingat jelas siapa yang lebih dahulu mengangkat senjata dan siapa yang memicu konfrontasi. Tidak seperti yang lain, Qi Xiaoyun sejak awal memang tidak menunjukkan niat baik. Bahkan ia mencoba melawan secara langsung. Untuk hal itu maka harus ada harga yang dibayar oleh Qi Xiaoyun. Tekanan dari klon dewa asli Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini menjadi semakin besar. Suaranya menggema laksana guntur, membuat tubuh Qi Xiaoyun membeku. Qi dan darah dalam tubuhnya bergetar, tak mampu melawan tekanan yang mendominasi langit dan bumi. Ancaman terakhir pun keluar dari mulut klon Xiaoyan. Hal ini membuat Qi Xiaoyun benar-benar tidak lagi berani bersuara dan pilihan satu-satunya hanyalah tunduk. Ia lanjut mempersembahkan kelima kekuatan asalnya satu persatu melayang di hadapannya, masing-masing memancarkan aura berbeda yang menandakan kekuatan luar biasa di baliknya. Namun saat kelima kekuatan asal itu muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Kepekaannya sebagai kultivator puncak langsung memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Qi Xiaoyun juga menyadari hal yang sama dan ia segera menarik kembali kelima api asalnya dengan cepat dan penuh kewaspadaan. Namun segalanya telah terlambat. Salah satu api asal terkuat milik Qi Xiaoyun telah lebih dahulu digenggam oleh sebuah tangan hitam yang muncul begitu saja dari kehampaan. Tangan itu muncul tanpa peringatan, seolah menembus batas dimensi. Dalam kepanikan, Qi Xiaoyun mengangkat tangannya dan membentuk sebuah telapak tangan raksasa yang menyala mencoba menangkis serangan misterius tersebut. Ledakan api memancar hebat dan melesat menuju ke arah tungku asal. Tanpa pikir panjang, Qi Xiaoyun segera mengejarnya. Namun baru saja beberapa langkah, sebuah jarum hitam melesat menembus udara mengarah tepat ke dahinya. Ia pun dengan segera mengerahkan kekuatannya untuk menangkap jarum tersebut. Beruntung ia masih bisa selamat dan jarum tersebut benar-benar tidak menembus alisnya. Ia menangkap jarum tersebut dan dengan kekuatan yang kuat, jarum hitam itu seketika dihancurkan dan berubah menjadi ketiadaan. Segalanya terjadi begitu cepat, terlalu cepat untuk dipahami sepenuhnya oleh mereka yang menyaksikan. Sementara itu, Xiaoyan berdiri dengan sorot mata tajam dan sedikit menyipit, merasa bahwa peristiwa ini bukan kejadian biasa. Dari arah sekeliling, King Teng dan para ahli lainnya perlahan mundur ke tepi area. Aura ketegangan menggantung di udara seolah pertarungan besar tak lagi bisa terelakkan. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba sebuah tawa lembut menggema di dalam tungku asal. Tawa ini sangat hangat namun menyimpan keasingan seperti denting lonceng perak di tengah kekacauan. Kemunculan dari suara ini juga seketika langsung menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan mengenali suara itu, sepertinya berasal dari wanita roh api. Namun kerutan di dahinya menandakan sebuah kebingungan lain. Meskipun ia sempat menduga jebakan telah dipasang sejak awal, Xiaoyan tidak menyangka bahwa semua ini melibatkan wanita roh api sebelumnya. Wanita itu bagaimanapun pernah memberinya api nirwana, api yang menghimpun semua nyala ke dalam satu kesatuan. Tidak masuk akal jika sekarang wanita itu menjadi dalang di balik kekacauan ini. Namun mungkinkah semua itu hanya sebuah tipu daya? Mungkinkah wanita roh api tidak mampu mengendalikan api-api tersebut dan malah menjadikan Xiaoyan sebagai wadah pengikatnya? Di tengah pusaran energi di dalam tungku asal, sebuah bola api juga pada saat ini tiba-tiba muncul. Bola api ini berputar dengan kecepatan tinggi dan bola itu menari seolah menggoda semua mata yang menyaksikan, lalu melambat dan berhenti mengambang tidak jauh dari posisi Xiaoyan. Dari dalamnya sebuah sosok perlahan muncul, bukan dari kobaran melainkan dari sesuatu yang tampak seperti kristal api padat. Sosok ini benar-benar bukanlah api biasa. Seorang wanita pada saat ini segera terbentuk dari nyala api tersebut.
Wajahnya menyerupai wanita roh api tetapi lebih halus seperti boneka porselen putih yang tampak rapuh namun indah. Kulitnya pucat nyaris transparan dan mata sipit membentuk phoenix yang sedikit terangkat di ujungnya. Sorot matanya tajam dengan pupil berwarna ungu tua. Rambut panjang keperakan menjuntai hingga pinggang berubah merah menyala di bagian ujungnya. Ji Xiaoyun pun seketika terkejut dan mengenali sosok yang ia sebut sebagai selir iblis api abadi atau api nirwana. Nama ini adalah nama yang hanya dikenal dalam legenda namun kini berdiri nyata di hadapannya. Saat itu pula esensi api Ji Xiaoyun yang masih melayang di udara ditelan sosok wanita tersebut. Dari mulut wanita itu keluar gumpalan kabut hitam pekat yang melahap seluruh esensi api, bukan untuk diserap melainkan dilahap utuh seolah itu adalah santapan yang telah lama ia nanti. Tubuh Ji Xiaoyun juga pada saat ini seketika terguncang hebat. Ia memuntahkan seteguk darah dan sorot matanya dipenuhi keterkejutan yang belum pernah muncul sebelumnya. Seluruh keyakinan yang selama ini ia pegang runtuh dan api tak berwujud miliknya yang merupakan senjata andalannya pada saat ini benar-benar musnah. Wanita itu tidak menyimpan atau menyerapnya untuk kekuatan melainkan melahapnya dengan mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Bagi Ji Xiaoyun yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menguasai dan memahami api, kejadian ini seperti menyaksikan kematian anak yang telah ia lahirkan dan rawat dengan sepenuh hati. Rasa putus asa mengalir deras dalam benaknya namun segera berganti menjadi amarah yang meledak. Ji Xiaoyun bersedia menyerahkan keempat api asal yang tersisa kepada Xiaoyan asalkan selir iblis api abadi atau api nirwana ini dibinasakan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tetap berdiri dengan tenang. Tatapannya terpaku pada sosok wanita berapi kristal di hadapannya. Di balik kilatan cahaya dan tekanan yang menyelimuti tempat itu, ia tahu bahwa musuh sejati tampaknya telah menampakkan wujudnya. Xiaoyan lanjut menyatukan kekuatan jiwanya untuk menyelami pikiran Ji Xiaoyun, mencoba mengali informasi yang tersembunyi di dalam benaknya. Suara mental yang disampaikan Xiaoyan seolah menggema di kesadaran Ji Xiaoyun. Menyadari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, hal tersebut membuat wanita itu terkejut dan tak percaya. Kekuatan jiwa Xiaoyan jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Kekuatan jiwanya bukan hanya kuat, tetapi telah menembus batas yang hanya bisa dicapai oleh segelintir alkemis terhebat. Ji Xiaoyun sendiri telah mencapai tingkat kekuatan jiwa yang berada di tingkat D, yang merupakan puncak yang mampu dicapai oleh sebagian besar alkemis. Namun melampaui batas kekuatan itu untuk mencapai batas kekuatan di tingkat Void benar-benar sesuatu hal yang mustahil. Bahkan di antara para keabadian dewa sekalipun keberadaan seperti itu benar-benar tergolong langka. Ji Xiaoyun hanya bisa menggertakkan gigi dan begitu mendengar niat dari Xiaoyan, dengan berat hati Ji Xiaoyun pun mengungkapkan apa yang ia ketahui. Sosok wanita yang sedang mereka hadapi dikenal sebagai selir iblis api abadi. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia dikabarkan menjelajah dari satu dunia ke dunia lain, melahap setiap api yang ia temui. Sumber kekuatannya adalah entitas langka yang disebut api abadi pemakan bara. Ini adalah sebuah jenis api surgawi yang mampu melahap bahkan sumber api lainnya. Ji Xiaoyun tidak tahu pasti tingkatan kekuatan dari wanita itu. Yang ia tahu, wanita itu adalah individu dengan pencapaian tertinggi dalam penguasaan api. Xiaoyan mendengarkan hal ini dengan penuh perhatian. Pikiran Xiaoyan terfokus pada satu hal. Jika api yang dimiliki selir iblis api abadi benar-benar sekuat itu, mungkinkah Xiaoyan bisa menghabisi wanita itu dan merebut apinya untuk memperkuat dirinya sendiri? Sementara itu, pemahaman akan siasat semakin merasuk dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan juga menyadari bahwa dirinya telah dijebak, ditarik masuk ke dalam lautan api pemusnahan yang membara oleh roh api tersebut. Namun Xiaoyan tidak mengerti motif di balik apa yang ia lakukan. Jika wanita itu bisa melahap api apapun, mengapa membutuhkan Xiaoyan untuk melahap api pemusnahan yang ada? Keraguan dan rasa ingin tahu bercampur dalam pikiran Xiaoyan.
Sudah terlalu sering Xiaoyan berurusan dengan makhluk-makhluk tua licik yang gemar merencanakan jebakan berlapis. Namun kali ini tampaknya situasi yang dialami oleh Xiaoyan sungguh berbeda. Justru karena rencana itu Xiaoyan datang ke tempat ini. Ia bukan tipe yang mundur hanya karena bahaya yang mengintai di hadapannya. Merebut sesuatu di tangan musuh yang jauh lebih kuat sudah menjadi kebiasaan Xiaoyan. Apapun rintangannya, Xiaoyan akan terus maju dan melawan. Sementara itu, selir iblis api abadi muncul dengan aura memikat. Gerakan tubuhnya lembut, menggoda, dan penuh dengan rasa percaya diri. Tatapan tajam serta senyuman misterius di wajahnya menyimpan lebih dari sekedar ancaman. Tubuhnya ramping seolah menarik di tengah lautan api sekaligus menantang dan memperdaya.